sudah kita jelaskan tadi, ya. Next. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi analisa laporan keuangan itu ada macam-macam, ya. Secara perpajakan itu bisa dibagi menjadi 4. Ya, pertama analisis internal, analisis eksternal, analisis horizontal, dan analisis vertikal. Nah, khusus untuk perpajakan itu biasanya yang sering digunakan adalah analisis vertikal dan analisis horizontal. Maksudnya apa ini? Nah, kita lihat. Next. Analisis internal, maksudnya analisis yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan terperinci atas satu perusahaan. Analisis ini biasanya dilakukan oleh manajemen sendiri, ya, internal, untuk mengukur efisiensi usaha dan menjelaskan perubahan yang terjadi dalam kondisi keuangan. Data ini jangan sampai bocor. Kalau bocor menjadi analisa kantor pajak juga. Lalu analisis eksternal. Analisis yang dilakukan karena tidak ada data terperinci mengenai suatu perusahaan. Dilakukan oleh bank, kreditur, pemegang saham, atau calon pemegang saham. Kalau ada M&A, merger atau akuisisi, ya, itu kan biasanya dilakukan due diligence dan lain-lain. Data ini juga bisa menjadi data pembanding, data analisa sebagai salah satu analisa laporan keuangan WP. Nah, kalau orang pajak seringnya pakainya yang dua ini, analisa horizontal dan vertikal. Analisa horizontal artinya analisis yang disebut juga sebagai analisis dinamis ini merupakan analisis perkembangan data keuangan dan data operasi perusahaan dari tahun ke tahun guna mengetahui kekuatan atau kelemahan keuangan perusahaan. Nah, nanti maksudnya apa nih kalau horizontal? Horizontal itu kan lurus ya, sebanding ya. Nah, itu pembandingannya seperti apa nanti saya kasih contohnya. Nah, analisa vertikal. Analisa ini disebut juga sebagai analisa statis. Merupakan analisa laporan keuangan yang terbatas pada satu periode akuntansi saja. Misalnya berupa analisa rasio. Nah, contohnya seperti apa? Kita lihat Bapak Ibu. Nah, ini yang Bapak Ibu lihat di sini adalah neraca komparatif. Ini kita mengkomparasi antara tahun 2000 katakanlah 2023 dan 2022. Contoh aja ini perusahaan PT ABC. Ini adalah analisa secara horizontal. Artinya aset lancar dibandingkan dengan aset lancar. Selisihnya berapa? Kenaikan atau penurunannya berapa persen? Ini masing-masing ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini masing-masing. Kita lihat nih. Di sini ada yang naik 3,2, ada yang turun 5,4 dan lain-lain. Jadi ini analisanya adalah akun to akun, apple to apple antara tahun 2023 menjadi tahun 2022. Selisihnya seperti apa? Nah, kalau ada hal-hal yang kiranya tidak tidak hmm, umum, bukannya mungkin tidak umum, ya, maka perlu dijelaskan menjadi tanda tanya. Nah, bisa muncul SP2DK. Next. Nah, kalau di sini Bapak Ibu, ini adalah analisa vertikal secara neraca. Kita melihatnya hanya 2022 saja atau 2023 saja. Contoh, total aset ya, ini kan aset ya. Aset total asetnya adalah 100%. Ya, total aset 100% 2023. Ya, aset lancarnya 48,3% dari total asetnya. Ya. Tetapi di tahun 2022 ya, dari 100% total aset, aset lancarnya itu 43,3%. Nah, ada perubahan. Tapi ini kita membandingkannya, cara menghitungnya adalah dalam satu periode akuntansi yang sama. Ya, aset lancar dibandingkan terhadap total aset. Kewajiban dan ekuitas juga begitu, dibandingkan. Nah, kalau misalkan ternyata ada perubahan yang signifikan atau hal-hal yang kiranya menimbulkan pertanyaan, bisa muncul SP2DK. Nah, di dalam setiap analisa HR yang kita temui, hampir semuanya melakukan seperti ini. Kami sering sekali melihat analisa seperti ini, ya. Jadi ini analisa yang sering dipakai oleh kantor pajak. Next. Nah, kalau ini adalah laporan laba ruginya. Nah,
Laporan laba ruginya kita lihat, misalnya penjualan tahun 2023 nilainya berapa, tahun 2022 berapa, naik apa turun, kan begitu. Nah, kalau ini Bapak Ibu yang klien, kantor konsultan pajak Beni Gunawan dan rekan sering lihat ini di dalam proyeksi ya, kita selalu bikin ini, jadi Bapak Ibu sering lihat ini. Nah, sehingga penjualan bersihnya itu setelah dikurangi retur ya, itu posisinya seperti apa. Nah, ini perbandingannya naik apa turun. Lalu labanya, yang penting juga adalah laba. Labanya ini prosentasenya seperti apa, naik apa turun. Nah, ini apa perbandingannya secara horizontal dan vertikal akan dilihat. Next. Nah, kalau ini adalah tentang dividen saham atau tentang laba atau dividen ya. Ini dilihat juga ada penarikan dividen atau tidak, kenapa naik, kenapa turun, laba yang dicatat tahun berjalan berapa, laba ditahan berapa, apakah cocok apa enggak, ada perubahan modal atau saham yang diterbitkan atau tidak, dan lain-lain. Kalau perusahaan TBK tentu akan lebih complicated lagi ya. Itu nanti kita akan bahas mungkin next kalau memang Bapak Ibu berminat. Nah, kebetulan kita juga beberapa kali memang melakukan analisa untuk klien-klien kami yang perusahaan TBK atau listed company ya. Jadi memang analisa ini akan lebih mendalam lagi nanti tentang performance perusahaan sebelum masuk ke dalam analisa untuk pajak gitu, proyeksi untuk pajak. Tetapi poinnya adalah di sini ini adalah hal-hal yang sering dilakukan oleh orang pajak untuk menganalisa laporan keuangan Bapak Ibu untuk menerbitkan SP2DK, begitu. Next. Ya ini sama lah, tadi kita sudah lihat ya tadi laba rugi secara komparatif dalam 1 tahun. Kalau ini vertikal, tadi kan yang kita lihat sebelumnya adalah horizontal, yang ini secara vertikal seperti apa, dan begitu. Dalam 1 tahun yang sama, prosentase laba kita naik apa turun, dulunya berapa dibandingkan dengan penjualan kita seperti apa, apakah biayanya naik atau turun. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang klien kami tentu sangat familiar ya sama proyeksi yang sudah kita buat, selalu begini saya rasa semua cabang sama, konsepnya sama. Next. Nah, ini sering banget ditanyakan sama saya juga, klien-klien juga banyak yang jengkel, kalau nggak deal sama orang pajak atau tidak sepaham dengan orang pajak, lari-larinya itu benchmarking. Benchmarking ini dasarnya itu seperti apa? Dasarnya ada di SE 96 tahun 2009. Nah, jadi rasio total benchmarking harus memenuhi kriteria seperti ini. Ya, rasio total benchmarking disusun berdasarkan kelompok usaha. Kalau jualannya koran ya jangan dibandingkan sama jualan kambing, gitu ya. Harus sama kelompok usahanya. Benchmarking dilakukan atas rasio-rasio yang berkaitan dengan tingkat laba dan input-input perusahaan. Maksudnya yang dibandingkan adalah poin-poin tertentu, tidak bisa semuanya karena tentu tiap-tiap usaha punya karakteristik yang berbeda, ya. Lalu ada keterkaitan antar rasio benchmark. Maksudnya antara benchmark satu dengan benchmark yang lain itu tidak bisa yang di benchmark hanya cuma labanya saja. Tidak bisa, harus secara keseluruhan itu ada satu keterkaitan, begitu ya. Lalu fokus pada penilaian kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Jadi penilaiannya hanya wajar atau tidak wajar benchmark itu, tidak salah atau tidak salah. Karena kalau salah atau tidak salah kan berarti seakan-akan satu perusahaan yang lain lebih benar dari perusahaan yang lainnya kan gitu. Tapi ini adalah wajar atau tidak wajar gitu. Nah, benchmark itu bicaranya yang wajar atau tidak wajar. Next. Nah, tujuannya apa? Untuk menjadi ini sesuai dengan SE ya, isi SE-nya, kenapa dibikin SE ini tujuannya adalah menjadi pedoman dan sebagai pembanding terhadap kondisi SPT tahunan yang dilaporkan WP dan membantu pengawasan kepatuhan WP, terutama terkait dengan kepatuhan materialnya, bukan formilnya, tetapi angkanya, materinya. Ya. Lalu manfaatnya, nah, sebagai supporting tools atau alat bantu program intensifikasi dan penggalian potensi pajak dan alat bantu dalam perhitungan tax gap. Ada selisih nggak ini antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain terhadap satu industri yang sifatnya adalah serupa. Next. Nah, ini poin-poin pentingnya. Total
total benchmarking ya hanya merupakan satu alat bantu yang digunakan oleh aparat pajak dalam membina wajib pajak dan menilai kepatuhan perpajakannya, serta tidak dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SKP, ya, ataupun sebagai dasar penerbitan produk hukum tertentu, gitu ya. Tapi sebagai alat bantu, sebagai pelengkap boleh, gitu ya. Wajib pajak yang memiliki kinerja keuangan yang lebih rendah daripada benchmark, yang kinerja keuangannya lebih rendah di bawah benchmark, tidak selalu tidak selalu berarti bahwa wajib pajak tersebut tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Jadi artinya tinggi atau rendah wajar atau tidak wajar itu perlu dibuktikan lagi dengan melakukan diagnosis lebih mendalam untuk dapat menentukan apakah wajib pajak tersebut benar-benar tidak patuh, ya, atau terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan wajib pajak tersebut mempunyai kinerja yang berbeda dengan benchmark yang sudah ditetapkan. Nah, rasio-rasio yang berkaitan dengan tingkat laba dan input-input perusahaan yang dilakukan itu, eee, dilakukan benchmarking secara total. Tadi yang kita sudah bahas, tidak bisa benchmarking itu hanya melihat satu inputan atau satu poin saja, tapi harus sifatnya itu berkaitan, ya, berkaitan satu sama lain dalam satu laporan keuangan tertentu. Next. Nah, penyelesaiannya, jadi flow-nya SP2DK adalah pembuatan oleh AR, dikirim oleh AR, lalu direspon oleh wajib pajak dalam jangka waktu yang ditetapkan, pengiriman oleh wajib pajak, surat responnya dikirimkan oleh wajib pajak, lalu dipanggil untuk membahas ya, SP2DK-nya antara wajib pajak dan petugas pajak, lalu dibikinkan berita acaranya. Nah, ini dulu nggak umum, Bapak Ibu ya. Dulu banyak SP2DK itu tidak ada berita acaranya, langsung pembetulan dan lain-lain lalu langsung masuk ke LHP. Nah, sekarang kami ingin mendorong Bapak Ibu tiap kali mendapat SP2DK dan sudah terjadi penyelesaian, mohon meminta untuk dibikinkan berita acaranya, ya. Karena itu merupakan haknya Bapak Ibu untuk mendapatkan berita acara dan secara undang-undang memang harus begitu, ya. Penelitian dan analisis kebenaran data atas tanggapan wajib pajak dituangkan di dalam LHP 2DK. Hasil penyelesaian SP2DK berupa cash close atau ditindaklanjuti. Tadi ini kita sudah bahas sebelumnya ya. Next. Nah, ini jadi pembuatan SP2DK lalu dikirim. Nah, pembuatan tanggapan itu maksimal adalah 14 hari walaupun bisa nanti minta perpanjangan dan lain-lain sesuai dengan yang kita tadi sudah bahas, sesuai dengan penilaian dari kepala kantor ya. Pembahasan tanggapan SP2DK, lalu analisa penelitian dan tanggapan LHP2DK yang dibuat oleh orang pajak itu harus disubmit dalam 7 hari dan harus diberikan rekomendasi dan tindak lanjutnya seperti apa. Next. Nah, sehingga hal-hal apa yang perlu diperhatikan saat merespon SP2DK? Pertama, cek jangka waktunya yang diberikan oleh kantor pajak untuk memberi respon atas surat tersebut. Jangka waktunya berapa lama, dari kapan, sejak kapan, sampai kapan. Nah, ini harus jelas supaya tidak terjadi nanti masalah formil, ya. Kedua, cek atas kasus apa kasus pajak ini diterbitkan. Apakah dulu pernah diterbitkan SP2DK atau belum? Atau kasusnya sama, gitu. Nah, terus ketiga, cek data-data yang disebut di dalam SP2DK oleh kantor pajak, apakah sama dengan data kita atau ada perbedaan? Kalau ada perbedaan, apa penyebabnya? Kalau sama tinggal dijawab. Kalau ada perbedaan, apa penyebabnya? Lalu keempat adalah cek dasar hukum yang dilakukan oleh kantor pajak. Dasar hukum ini digunakan dasar hukum apa yang digunakan oleh kantor pajak? Ya, dasar hukumnya apa? Kita buka, kan di Google banyak ya, aturannya sudah bisa kita cari, kita baca, nah dasar-dasarnya apa di situ? Ada nggak hal-hal yang
memberikan keuntungan atau benefit untuk kita, atau malah hal-hal yang memberatkan apa, harus diperhatikan apa, sehingga menjawabnya tidak sembarangan, ya. Sehingga nanti jawab malah ternyata menjerumuskan diri sendiri, ya. Nah, itu aturannya harus dibaca dan dipahami dengan jelas, gitu. Next. Nah, lalu tadi ini kan do and don'ts ya. Tadi yang harus diperhatikan apa, yang jangan dilakukan apa. Satu, jangan tidak merespon. Kalau tidak merespon nanti diperiksa, udah pasti, ya. Harus ditanggapi atau direspon. Nah, kedua, responnya tidak tepat waktu, sudah dikasih jangka waktu perpanjangan, lalu tidak diperhatikan, lalu bablas. Nah, ini juga harus diperhatikan, ya. Ketiga, tanggapannya harus jelas, tanggapan tertulis itu harus detail, harus jelas, tidak melebar, tidak kemana-mana, malah nanti menambah hal baru. Karena SP2DK kita sering ngalami yang dibahas atau yang ditanyakan 2 atau 3 poin, akhirnya pembetulannya 10 poin. Nah, jadi tanggapannya itu harus eksak ya, jelas gitu ya, dan to the point. Nah, kalau Bapak Ibu kesulitan untuk menanggapi atau kesulitan untuk menjawab, merumuskan, atau kesulitan mengurus SP2DK, bisa menghubungi staf kantor konsultan pajak Beni Gunawan dan rekan ya, atau membuka website kita di www.bgtaxconsult.co.id ya, sekalian promosi sedikit Bapak Ibu. Nah, keempat, memberikan tanggapan atau respon SP2DK secara lisan tanpa adanya bentuk tertulis. Ini tadi saya sudah sampaikan. Cuman ngomong, tapi tidak ada dokumen tertulisnya. Lah ini kan hanya debat usir nanti jadinya. Apa, antara pemahaman saya dan pemahaman dia, tapi tidak ada satu kesepakatan tertulis atau dokumen tertulis. Nah, jadi secara legal nanti kita lemah ya, secara formil kita lemah. 5, memberikan tanggapan atau respon tanpa disertai perhitungan yang jelas dan dokumen pendukung yang memadai. Tanggapan atau responnya itu sifatnya itu umum sekali, atau sifatnya itu tidak menjelaskan. Nah, sifatnya hanya apa, garis besarnya saja. Nah, itu bisa bahaya karena nanti bisa menjadi dokumen tertulis sebagai bukti bahwa WP tidak dapat atau tidak mampu menjelaskan atau tidak memiliki bukti yang cukup untuk menjawab SP2DK. Next. Menanggapi himbauan atau permintaan klarifikasi, ya, wajib pajak itu harus memastikan kesesuaian data dan keterangan yang diberikan pada SP2DK itu sesuai dengan kondisi Anda. Ya, jika memang memerlukan informasi lebih lanjut, boleh kontak dengan AR-nya, bisa minta cross data, ya. Atau apabila terdapat ketidaksesuaian data dan keterangan, dapat melakukan klarifikasi dengan menyertakan bukti yang sebenarnya. Misalnya, AR punyanya bukti A, kita punyanya bukti B, yang benar yang mana, kenapa kok kita bisa punya bukti B, buktinya apa, orangnya siapa, dan lain-lain. Nah, ini bisa menjadi satu alternatif tanggapan yang bisa diberikan itu seperti apa, sehingga kita tahu legal standing kita seperti apa, kelemahan dan kelebihan kita seperti apa. Nah, lalu pertama, wajib pajak dapat menanggapinya secara langsung dengan datang ke KPP membawa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk klarifikasi. Nanti tim pajak akan memasukkan ke dalam berita acara. Kedua, wajib pajak juga dapat menanggapinya secara tertulis saja dan menyampaikan SPT pembetulan. Ya, ini juga enggak masalah, tetapi tanggapan secara tertulisnya juga harus ada, gitu ya. Next. Nah, kalau ini maksudnya gini Bapak Ibu, apa ya, waktu kita menyampaikan informasi, pesan kepada orang pajak hati-hati ya, jangan sampai malah menimbulkan pertanyaan. Nah, kita punya kata-kata penyampaian dan lain-lain harus jelas dan sesuai dengan apa yang kita sampaikan, baik secara bicara, secara tertulis, secara grafis, video, dan lain-lain itu harus jelas. Karena nanti apa yang kita sampaikan itu akan dianalisa atau ditelaah oleh oleh AR Anda gitu ya. Next.
Nah, sehingga Bapak Ibu, kalau kita rangkum secara keseluruhan apa yang sudah kita bahas tentang SP2DK ini, itu adalah menanggapi SP2DK harus dengan data yang valid dan reliable dengan isu yang muncul. Kedua, harus memperjuangkan hak wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, jangan ngawur. Maka dasar peraturannya harus dipahami betul. Nah, ketiga, supaya tidak terjadi yang aneh-aneh, selalu lakukan pengecekan compliance dan ekualisasi, dan juga transparansi atau disclosure. Data-data yang kita lakukan itu, yang kita serahkan apa saja mesti kita cek betul, ya. Lalu keempat, meningkatkan awareness terhadap adanya tax digitalization. Artinya sekarang semuanya itu zaman digital, semuanya sudah online, serba online. Maka informasi apa yang kita feed, kita makankan kepada media-media online kita, baik handphone, email, dan lain-lain, dan laporan-laporan kita yang secara online dan juga perbankan kita, mesti diperhatikan dengan betul. Kelima, tentu perlu mempunyai tax knowledge yang bagus melalui training-training program seperti yang sedang kita lakukan ini, sehingga dapat menambah pengetahuan Bapak Ibu tentang kondisi perpajakan terkini. Berikutnya, penerapan tax manual updated agar terdapat keseragaman. Artinya, data-data kita yang kita laporkan dan lain-lain itu harus mempunyai SOP yang jelas, ya. Jadi cara pengisian dan lain-lain itu harus tahu aturan-aturannya bagaimana, fasilitas-fasilitas perpajakan seperti apa, apakah perlu SKP atau tidak, dan lain-lain. Terakhir, ya mohon dapat menjaga komunikasi yang baik dengan DJP. Ya mungkin tentang SP2DK itu yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu, mungkin silahkan saya kembalikan ke moderator.